Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Aris Ramdan. Saya mengajar di SD Negeri Sirnasari Kota Tasikmalaya. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenankan saya untuk hadir pada hari ini Selasa 28 Januari 2025 untuk menampilkan video pembelajaran di SD Negeri Sirnasari Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat pagi. Allahu Akbar. Kapan hari ini? Baik anak-anakku yang saya sebelum kita memulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Gilman untuk memimpin berdoanya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang saudara-saudara, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba cek teman di kanan dan di kirinya. Hadir semua? Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Indonesia Raya, tanah Tuhan padaku, di sana kamu berdiri dan malu ibu. Indonesia bangsamu, bangsa yang tanah airmu, mari kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah Selanjutnya kita nyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Silakan untuk duduk kembali di kursinya. Selanjutnya anak-anakku, kalian persiapkan alat tulisnya, simpan di meja dan rapikan mejanya supaya pembelajaran ini lebih siap. Oke, sudah siap? Ya. Baik anak-anakku yang solehan, pada minggu kemarin kita telah belajar PAI kelas 4 bab 6 tentang surah At-Tin. Adakah dari kalian yang masih ingat surah At-Tin? Saya, Pak. Oke, baik Nabila. Silakan Nabila untuk membacakan surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya apa isi pesan pokok dari surat An-Nabila? 1. Kemuliaan manusia. 2. Pentingnya iman dan beramal saleh. 3. Keutamaan keadilan Allah. Baik, terima kasih tepuk tangan. Baik anak-anak, selanjutnya di minggu kemarin juga kita telah membahas tentang silaturahmi. Adakah yang masih ingat? Saya Oh, silakan Raisa untuk membacakan hadis tentang silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Silakan bacakan pesan dari hadis silaturahmi. 1. Silaturahmi akan membawa berkah berupa kelapangan rezeki dan keberkahan umur. 2. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan sahabat adalah salah satu bentuk ibadah yang dicintai Allah. Terima kasih tepuk tangan. Baik anak-anakku yang solehan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 7 tentang beriman kepada Rasulullah. Sebelumnya ada yang pernah dengar atau pernah tahu tentang sifat Rasul? Saya Pak. Oh, silakan Ridwan. Sidik, amanah, sabli, patonah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada cara kita meneladani sifat-sifat Rasul. Ada yang bisa? Saya Pak. Silakan Yusrina. 1. Meneladani sidik. Contohnya berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, menepati janji yang telah dibuat dan tidak berbohong. Tepuk tangan. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari pembelajaran beriman kepada Allah yaitu peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan membawakan mode pembelajaran problem based learning. Tepuk semangat! Semangat! Baik, selanjutnya kita saksikan video pembelajaran. Kalian simak dengan baik. Nanti kita akan diskusi bersama. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kita? Semoga semua dalam kondisi sehat dan semakin semangat dalam belajar kepada Rasulullah. Ya, mari kita mulai materi kita dengan memahami pengertian iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Nabi dan Rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Tahukah kalian bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai pengertian yang berbeda? Lalu, apa perbedaannya? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri agar bisa menjadi contoh bagi umatnya. Seorang Nabi tidak diwajibkan menyiarkan wahyu yang diterima kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu untuk diamalkan sendiri, juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, setiap Nabi belum tentu Rasul, akan tetapi setiap Rasul sudah pasti seorang Nabi. Nah anak-anak, supaya kalian lebih mudah memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul, coba perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti seorang Nabi. Yang kedua, Nabi tidak memiliki sifat tabligh atau menyampaikan, sedangkan Rasul memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi mempunyai 3 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, dan patonah. Sedangkan Rasul mempunyai 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Yang keempat, Nabi tidak ada umatnya, sedangkan Rasul ada umatnya. Tugas-tugas Rasul, Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang perbuatan syirik. Yang kedua, mengabarkan adanya surga dan neraka. Ketiga, menyuruh kaumnya agar meninggalkan perbuatan dosa.
Keempat, itu kaumnya agar beramal soleh. Dan yang kelima, mengajarkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Jumlah Nabi dan Rasul sebenarnya sangat banyak dan hanya Allah lah yang mengetahui secara pasti jumlah mereka. Akan tetapi yang wajib artinya tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang diutus setelah beliau. Jika ada orang yang mengaku Nabi atau Rasul, maka orang tersebut adalah pembohong atau nabi palsu, dan kita dilarang untuk mempercayainya. Anak-anak hebat, demikianlah penjelasan materi tentang iman kepada Rasul. Baik anak-anakku yang saya saudara, kalian tadi telah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, tadi telah disampaikan dalam video tersebut, tadi menjelaskan apa? Tentang iman kepada Rasul. Iman dalam bahasa adalah yakin. Maka beriman kepada Rasul Allah adalah yakin sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah. Paham? Lalu tadi dijelaskan juga bahwa ada sifat-sifat Rasul. Yang pertama sifat Rasul apa? 1, sidik. 2, 3. Nah, kebalikan dari sidik apa? Kidzib, khianat, kitman. Itu lawan dari sifat wajib bagi Rasul. Selanjutnya apa perbedaan Nabi dan Rasul? Tadi dijelaskan kalau Nabi untuk, kalau Rasul disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya tadi dijelaskan ada tugas Rasul. Tugas Rasul diutus ke dunia ini untuk apa? Menyampaikan kebenaran, menjelaskan hak dan batil. Selanjutnya tujuan diutusnya Nabi dan Rasul itu yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Paham? Dapat fokus, melihat, mendengarkan, mengingat. Baik anak-anakku yang soleh dan solehat, selanjutnya kita akan lebih dalam lagi mempelajari materi dalam PowerPoint. Kalian simak di depan tentang beriman kepada Rasul Allah, pembelajaran keempat kelas 4 bab 7. Makna iman kepada Rasul. Iman artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul Allahnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285 tentang kewajiban beriman kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Coba baca artinya bareng-bareng. Rasul Baik, selanjutnya Nabi atau Rasul memiliki akhlak yang baik. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama sifat Nabi dan sifat wajib Nabi dan Rasul. Walaupun tadi dijelaskan bahwa ada perbedaan Nabi dan Rasul dalam sifatnya karena Nabi tidak menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul menyampaikan. Nah, sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh Rasul maupun Nabi yaitu sidik, yaitu benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan. Yang kedua artinya menyampaikan, yaitu sifat tabligh. Tabligh menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi wahyu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Amanah, ketika diberi amanah oleh seseorang, kita harus bisa dipercaya, tidak khianat. Selanjutnya yang keempat adalah patonah, yang mempunyai arti cerdas. Maka mustahil bagi Rasul, mustahil bagi Nabi tidak cerdas, artinya bodoh, tidak bisa apa-apa. Maka mustahil bagi Nabi bodoh, harus pintar. Dari sifat sidik apa? Kidzib, artinya bohong, berdusta. Yang kedua kitman, lawan dari sifat tabligh, menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga adalah
Khianat. Khianat lawan dari sifat wajib bagi Rasul apa? Amanah. Yang keempat selanjutnya adalah biladah. Biladah lawan dari sifat wajib Rasul apa? Patonah. Yang berarti pintar. Maka mustahil bagi Rasul apa? Berbohong, menyembunyikan, dan bodoh terus berkhianat. Karena wajib bagi Rasul mempunyai sifat sidik yaitu jujur. Yang kedua adalah amanah dapat dipercaya, yang ketiga adalah tabligh menyampaikan, dan yang keempat adalah patonah pintar atau cerdas. Selanjutnya meniru sifat-sifat wajib Rasul, yaitu selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin dalam belajar. Karena kalau tidak rajin dalam belajar, maka kita akan bodoh. Sebab untuk proses menjadi seorang pintar dan cerdas harus kita rajin belajarnya. Siap rajin belajar? Siap? Ya. Selanjutnya tujuan diutusnya Rasul. Sebagaimana tadi diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selanjutnya Rasul yang wajib diimani ada berapa? 25. Kita nyanyikan. Siap bernyanyi? Siap. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. selanjutnya dalam Rasul dan Nabi dan Rasul ada yang disebut Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Yang pertama Rasul Ulul Azmi ada Nabi Musa, yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Inilah nabi-nabi yang dilebihkan oleh Allah dari di antara nabi-nabi yang lain yang berjumlah 124.000 nabi dan 313 rasul. Baik, itulah pemaparan materi dari PowerPoint. Baik anak-anakku yang saya dan soleha, setelah kalian tadi menyimak materi yang Bapak sampaikan dari PowerPoint tentang beriman kepada Rasulullah, selanjutnya sekarang kalian akan Bapak beri tugas untuk mengerjakan LKPD. Siap untuk mengerjakan? Siap! Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan bersama kelompoknya, diskusikan bersama-sama. Siap? Siap! Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kasih nama kelompoknya, anggotanya. Selanjutnya diskusikan dengan teman-temannya.
sifat mustahil bagi Rasul. Tinggi, dusta, firman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, mengata, bohong. Baik, silakan kelompok satu mengumpulkan kelompoknya. Silakan di meja depan ya. Selanjutnya kelompok dua, silakan. Kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga, silakan kumpulkan. Selanjutnya kelompok empat yang terakhir. Silakan. Satu konsentrasi. Konsentrasi, karena aku ingin nanti. Guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik anak-anakku yang saya rasa, selanjutnya kita akan mengajarkan mind map tentang sifat-sifat Rasul. Bapak akan membagikan lembar kerjanya, kalian buat mind map tentang sifat-sifat Rasul. Siap? Ya. Bapak bagikan mind mapnya ya kalian. Pakai ini ya. Kalau nggak ada kerjaan, pakai Mind mapnya sudah beres? Sudah. Kamu fokus. Mendengarkan. Mengingat. Baik anak-anakku, kalau sudah beres, kita presentasikan dan setiap kelompok diwakili oleh ketua kelompoknya untuk bisa mempresentasikan. Untuk tampil pertama, Bapak akan undi dengan word ya. Siapakah yang pertama? Ya, kelompok 3.
Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan Ke depan hasil mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mind map saya. Sifat wajib bagi Rasul. 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah artinya terpercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Patonah artinya pintar. Tadi berdasarkan presentasi tentang sifat wajib bagi Rasul dari kelompok 3. Adakah yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan Nabila. Apa sih lawan dari sifat sidik? Sifat sidik apa? Lawan dari sifat sidik adalah sifat kidib. Artinya bohong. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok selanjutnya, kelompok mana? Bapak akan undi lagi. Baik, kelompok 4 untuk bisa mempresentasikan ke depan. Silakan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok membuat mind map sifat wajib bagi Rasul. Sidik artinya benar, amanah, terpercaya, tabligh menyampaikan, patonah pintar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya adakah yang mau menanggapi atau bertanya? Saya Pak, Silakan Dayan. apa lawan dari sifat amanah? Lawan dari sifat amanah apa? Khianat. Khianat artinya? Berkhianat. Berkhianat atau tidak amanah sila. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempatnya. Beresnya udah 2 aja. Sekarang kumpulkan mind map-nya ke depan ya. Silakan ketua kelompoknya untuk menyimpan mind map di depan. Setelah kalian mengerjakan mind map tentang sifat wajib bagi Rasul, kalian sekarang akan mengerjakan tes evaluasi tentang beriman kepada Rasul. Silakan kalian bisa masuk dan join ke kuisis yang di depan. Silakan kalian masuk join ke kuisis ya untuk mengerjakan tes evaluasi. Kelompok 1. Kebu masuk, ini masuk belum? Udah. Kelompok 1 masuk belum? Sok ya. Rekan-rekan, sekarang kita akan mengerjakan semua tes evaluasi dalam kuisis. Silakan Bapak akan mulai sekarang ya. Jangan benar. Baik, waktu 3 menit. Kelompok 1 dengan 4 jawaban yang benar. Kelompok 1 OTW gimana satu? Kelompok Yusuf? Silakan yang lain jelaskan. Silakan satu lagi. Satu lagi dapat pertanyaan. Ya, beres. Ayo, kelompok 4 satu lagi. Sekarang Bapak tutup.
ya. Alhamdulillah dari evaluasi kalian dirasa oleh Bapak cukup kalian memahami pelajaran yang telah Bapak sampaikan. Nah, ini adalah rubrik dari hasil kalian kelompok 2 dengan perolehan benar semua ya. Semua benar. 10 soal dengan 100% dengan jawaban yang benar. Jika anak-anakku soal tes evaluasi kalian telah mengerjakan, alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan kalian bisa memahami materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4, tabuk 5. Berapa itu tabuk 5? Baik, anak-anakku yang saya solehan, kita simpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Kita belajar tentang beriman kepada Rasulullah. Tadi dijelaskan bahwa iman kepada Rasulullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul 1. Lawan dari sidik adalah sidik. Lawan dari amanah adalah khianat. Lawan dari tabligh adalah lawan dari batanah adalah alhamdulillah. Tujuan diutusnya Rasul yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat, menjelaskan apa yang tidak jelas, membedakan antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul. Amin ya Rabbal. Apakah pada pembelajaran hari ini ada yang kalian mau tanyakan? Saya Pak, Silakan Firman. mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Sebab beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Maka ketika kita beriman kepada Rasulullah, berarti kita telah melaksanakan, meyakini tentang rukun iman yang 6. Salah satunya yaitu beriman kepada Rasulullah. Jika kita tidak beriman kepada Rasulullah, maka putuslah keimanan keislaman kita menjadi seorang muslim. Yang ini. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan. Ayo. Bagaimana cara kita meneladani sifat patonah di kelas? Cara meneladani sifat patonah di kelas itu dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Sebab belajar merupakan cara untuk kita bisa menjadi seorang yang cerdas. Maka bersungguh-sungguhlah, rajinlah dalam belajar, rajin sekolah, rajin mengaji. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Kelompok 1? Tenang. Kelompok 2? Bahagia. Kelompok 2? Bahagia. Kelompok 3? Senang. Kelompok 4? Bahagia. Jadi semuanya bahagia. Bagian mana yang kalian paling senangi dalam pembelajaran kali ini? Mau mainnya? Bagaimana mainnya? Kalian senang? Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini membuat kalian menyenangkan dan lebih semangat lagi dalam belajar dan bisa mengamalkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sini, jujur, tidak bohong kita dalam sehari-hari, amanah kita dipercaya, dalam amanahnya tidak khianat, tidak mengkhianati. Yang ketiga, tabligh menyampaikan, tidak menyembunyikan kebenaran, dan yang keempat, kita harus bisa menjadi orang yang cerdas dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Dan aku silakan rapikan alat tulisnya sebelum kita berdoa menutup pembelajaran. Silakan rapikan alat tulisnya. Dan aku sebelum pulang ada pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait pembelajaran ini, yaitu kalian harus bisa bersungguh-sungguh dalam belajar supaya menjadi orang yang cerdas dan selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, memegang apa yang diamanahkan oleh orang dan tidak menyembunyikan kebenaran. Siap untuk melaksanakan? Siap. Kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.